Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kua dan Pak Caraka selaku dosen pengampu mata kuliah komputer akuntansi serta Kak Kansya selaku asisten laboratorium dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang sistem akuntansi yang telah kami susun yaitu sistem akuntansi untuk perusahaan Billwood Furniture. Namun, sebelum masuk ke pemaparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desti Rurini Tias dengan NIM belakang 244. Perkenalkan, nama saya Elzer Fili Aini dengan NIM belakang 002. Perkenalkan, nama saya Atita Jiantari dengan NIM belakang 004. Baik, selanjutnya untuk pemaparan, kepada pemapar yang pertama, Ezra dipersilahkan. Baik, jadi di sini terlihat pada bagian dashboard sistem keuangan Bellwood Furniture. Ini tuh berfungsi sebagai pusat navigasi utama untuk seluruh pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Melalui dashboard ini, pengguna dapat mengakses berbagai menu penting secara cepat dan terstruktur. Nah, pada bagian sisi kiri ini terlihat ada menu navigasi utama lainnya. Selain dashboard itu ada transaksi, jurnal, buku besar, neraca lajur, dan juga laporan. Lalu di sini kita akan bahas bagian dashboard. Di sini bisa diklik bagian neraca saldo. Nah, menu pertama ini ada neraca saldo. Fitur ini digunakan untuk menampilkan daftar seluruh akun beserta saldo debit dan kreditnya pada periode tertentu. Nah, neraca saldo ini berfungsi sebagai alat pengecekan awal untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi telah seimbang dan sesuai dengan prinsip akuntansi sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan selanjutnya. Kemudian untuk balik lagi pada bagian dashboard bisa klik back, tombol back. Nah, lalu di sini terlihat ada aset tetap. Nah, pada bagian aset tetap ini ditampilkan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Bellwood Furniture, seperti eh, ada tanah, bangunan showroom, kendaraan operasional, dan juga peralatan kantor. Setiap aset dicatat secara rinci, mulai dari kode aset, nama aset, kuantitas tanggal perolehan, hingga nilai perolehan. Nah, selain itu, pada tabel ini juga ditampilkan adanya umur ekonomis aset serta metode penyusutan yang digunakan, yaitu metode garis lurus. Metode ini digunakan untuk membebankan penyusutan secara merata selama masa manfaat aset. Dashboard ini juga secara otomatis menghitung tarif penyusutan dan juga akumulasi penyusutan per tahun dan per bulan serta nilai buku aset pada periode tertentu. Nah, dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat mengetahui nilai aset yang masih tercatat dan memastikan pencatatan aset tetap dilakukan secara akurat dan sesuai prinsip akuntansi. Bisa back lagi. Lalu selanjutnya ada persediaan. Pada menu persediaan ini menampilkan daftar barang dagang yang dimiliki oleh Bellwood Furniture. Nah, pada bagian ini ditampilkan informasi seperti nama barang, kode barang, jumlah stok, harga satuan, margin, harga jual, serta nilai persediaan. Dan terlihat adanya barang yang dagang yang dijual yaitu ada Bellwood Clarity Armchair, Bellwood Estate Dining Chair, Bellwood Plastic Shelf Rack, Bellwood Kitchen Set, dan juga Bellwood Heritage Door. Menu persediaan ini berfungsi untuk memantau ketersediaan stok barang sekaligus nilai ekonomisnya. Dengan adanya informasi jumlah stok dan nilai persediaan, perusahaan dapat mengendalikan persediaan dengan lebih baik serta mendukung pengambilan keputusan terkait penjualan maupun pembelian barang. Di bagian bawah tabel juga ditampilkan total persediaan yang menunjukkan total nilai barang dagang yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Bisa baik. Lalu selanjutnya ada rekening koran. Pada bagian rekening koran ini berfungsi untuk mencocokkan saldo kas perusahaan dengan mutasi rekening bank. Fitur ini membantu dalam melakukan rekonsiliasi bank
sehingga perbedaan antara catatan perusahaan dan catatan bank dapat teridentifikasi dengan jelas, baik karena biaya administrasi bank, bunga, maupun transaksi yang belum tercatat. Kemudian back lagi. Selanjutnya itu ada menu kartu persediaan. Nah, pada bagian menu kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan secara lebih detail per jenis barang. Pada kartu persediaan ini ditampilkan tanggal transaksi, bukti transaksi, deskripsi, jumlah unit masuk dan keluar, serta saldo persediaan akhir. Kartu persediaan ini mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang secara kronologis sehingga perusahaan dapat mengetahui pergerakan stok dari waktu ke waktu. Setiap transaksi pembelian akan menambah saldo persediaan, sedangkan transaksi penjualan akan mengurangi saldo persediaan. Dengan adanya kartu persediaan, maka perusahaan dapat memastikan jumlah stok fisik sesuai dengan catatan pembukuan, serta memudahkan proses pengendalian dan evaluasi persediaan. Kemudian back lagi. Selanjutnya ada menu pinjaman. Nah, di sini menampilkan pada menu pinjaman ini menampilkan informasi mengenai pinjaman bank yang dimiliki oleh Bellwood Furniture. Pada bagian ini ditampilkan data seperti nama bank, lalu ada jenis pinjamannya, metode angsuran, suku bunga per tahun, tanggal jatuh tempo, serta saldo pinjaman. Pinjaman ini menggunakan metode angsuran anuitas, di mana jumlah angsuran setiap periode bersifat tetap. Namun, komposisi antara bunga dan pokok akan berubah setiap periode. Pada tabel angsuran ditampilkan rincian angsuran ke bunga, angsuran pokok, jumlah pembayaran, dan sisa pinjaman. Nah, melalui menu pinjaman ini, perusahaan dapat memantau kewajiban yang masih harus dibayar secara jelas dan terstruktur, sehingga pengelolaan utang perusahaan dapat dilakukan dengan lebih terkontrol dan transparan. Kemudian back lagi. Selanjutnya ada menu saldo piutang dan utang. Nah, pada menu ini berfungsi untuk menampilkan posisi piutang dari pelanggan dan utang kepada pemasok. Di sini terlihat adanya daftar piutang dari customer, yaitu ada PT Nusantara Hotel, kemudian PT Sentosa Living Interior, dan PT Villa Indah Residence. Kemudian ada daftar utang dari supplier PT Multipapan, PT Cipta Kayu Jaya, dan CV Mebel Uni. Nah, dengan adanya menu ini, perusahaan dapat memantau tagihan yang belum tertagih serta kewajiban yang belum dibayar, sehingga membantu dalam menjaga arus kas perusahaan. Lalu back. Dan yang terakhir pada menu dashboard ini ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini ada bukti transaksi penjualan, pembelian, kas kecil, kas masuk, kas keluar, dan juga memo. Nah, pada menu bukti transaksi ini berfungsi sebagai arsip dokumen pendukung setiap transaksi keuangan. Bukti transaksi ini menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi dan berperan penting dalam proses audit maupun pemeriksaan keuangan, sehingga seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Bisa klik bagian bukti transaksi penjualan. Nah, di sini terlihat adanya faktur penjualan Bellwood Furniture. Di sini menampilkan kode barangnya, harga, dan ada subtotal dan juga terdapat PPN 10%. Back. Lalu bukti transaksi pembelian. Ini juga ada faktur pembelian. Back. Lalu ada kas kecil. Nah, tampilan voucher kas kecil seperti ini. Back. Lalu ada kas masuk. Back. Kas keluar.
back, dan memo. Nah, lalu kita kembali ke dashboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk menu yang berikutnya yaitu adalah menu transaksi. Nah, menu transaksi ini merupakan tempat kita merekap dan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang sudah didokumentasikan pada menu dashboard sebelumnya. Jadi, menu transaksi ini merupakan jembatan antara bukti fisik dengan sistem akuntansi. Fungsinya dari menu transaksi ini itu yang pertama ada merekap data dari bukti-bukti transaksi yang sudah dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikan transaksi berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pencatatan, menjadi sumber input untuk jurnal akuntansi, memudahkan tracking dan penelusuran transaksi harian, dan menjembatani antara dokumen fisik dengan sistem akuntansi digital. Nah, menu transaksi pada sistem kami ini dibagi menjadi dua submenu yang berbeda fungsinya. Yang pertama itu ada transaksi umum dan ada transaksi penyesuaian. Untuk yang transaksi umum ini itu digunakan untuk mencatat transaksi operasional sehari-hari yang terjadi secara rutin dalam operasional perusahaan. Di menu transaksi umum ini ada nomor, menampilkan nomor, tanggal terjadinya transaksi tersebut, terus ada kode kode dari bukti transaksi yang udah dicatat sebelumnya, kemudian ada keterangan transaksi apakah yang terjadi. Misalnya ada pada tanggal 2 nih ada penerimaan piutang dari PT Nusantara. Sebelumnya kan itu udah ada fakturnya. Itu dimasukin ke sini tanggalnya berapa, kodenya berapa, terus keterangannya ditulis secara manual. Kembali lagi dengan klik back. Terus yang kedua di sini ada transaksi penyesuaian. Nah, transaksi penyesuaian di sini itu digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian yang biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Dapat dilihat dari tanggal-tanggal yang sudah tercatat ini tanggal akhir bulan ya. Jadi transaksi penyesuaian ini tuh penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya perusahaan, kondisi sebenarnya perusahaan. Nah, jenis transaksi yang masuk pada transaksi penyesuaian di sini itu meliputi penyusutan aset tetap, cadangan piutang tak tertagih, penyesuaian persediaan beban yang masih harus dibayar, serta koreksi kesalahan pencatatan. Format Formatnya juga sama antara transaksi umum dan transaksi penyesuaian, yaitu terdiri dari nomor, tanggal, kode, dan keterangan. Dari menu transaksi inilah data akan diproses lebih lanjut ke jurnal. Untuk ke jurnal kita klik back, kemudian di menu jurnal kita klik. Nah, di sini akan menampilkan menu jurnalnya. Jadi, jurnal itu merupakan buku pencatatan pertama dalam sistem akuntansi yang mencatat semua transaksi secara kronologis menggunakan metode double entry bookkeeping atau pembukuan berpasangan. Nah, dalam bahasa akuntansi ini disebut Book of Original Entry atau buku catatan original pertama. Eh, sama seperti transaksi, sama seperti menu transaksi sebelumnya, jurnal di sini itu juga dibagi menjadi dua jenis yang berbeda fungsinya, yaitu ada jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu ada jurnal umum. Jadi, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi dari transaksi umum. Jadi, semua transaksi operasional rutin seperti kayak penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, semuanya itu dicatat di jurnal umum seperti ini. Nah, jurnal umum ini formatnya ada tanggal, bukti, keterangan, kode akun ini yang eh, transaksi ini tuh melibatkan akun apa aja, terus nama relasi ini pihak mana yang terlibat dalam transaksi ini. Kemudian ada debit kredit ini jumlah dari transaksi tersebut.
Back. Kemudian di sini juga ada jurnal penyesuaian yang formatnya hampir sama kayak jurnal umum. Namun jurnal penyesuaian di sini itu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi dari menu transaksi penyesuaian sebelumnya. Jadi semua adjustment seperti penyusutan, cadangan, koreksi itu semuanya dicatat di sini. Itu di sini nggak ada nama relasi karena dari transaksi sebelumnya tuh nggak ada yang melibatkan pihak ketiga. Back. Kemudian di sini kita juga akan bahas dari menu buku besar yang lanjutan dari jurnal. Kalau di jurnal kita mencatat transaksi secara kronologis, maka di buku besar ini nanti akan terkelompokkan secara sendiri transaksi berdasarkan akun-akunnya. Jadi buku besar ini tuh merupakan kumpulan akun-akun yang merangkum semua transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Nah, dalam sistem kami, buku besar itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Untuk buku besar, ini merupakan buku besar utama. Di sini itu berisi akun-akun utama dalam laporan keuangan. Jadi, eh, tampilannya kayak gini. Ada kode akun, nama akun, pos saldo, saldo awal. Kemudian di tabelnya ada tanggal, bukti transaksi, keterangan, debit kredit, serta saldo akhirnya. Cara mengoperasikannya yaitu kalau misal di sini tuh udah ada drop down-nya. Kalau misal kita pilih salah satu akun, nanti dari nama akun, pos saldo, sama saldo awalnya itu akan berubah menyesuaikan saldo awal yang udah kita input di neraca saldo sebelumnya. Kayak kalau misal kita pilih akun ini, nanti yang keluar ini merupakan transaksi. Jadi buku besar ini tuh menampilkan mutasi dari tiap-tiap akun yang bisa kita lihat dari drop down yang ada pada kode akun. Kemudian untuk yang di buku besar pembantu, hmm, di sini tampilannya juga hampir sama kayak buku besar umum, cuma dia eh, menampilkan untuk eh, relasi, pihak relasi atau supplier atau customer. Bedanya dari buku besar utama yang tadi, di sini dia pakai kode pembantu, nama relasi, statusnya. Ini status ini menentukan apakah dia supplier atau customer. Kalau misal dia customer, maka yang muncul di sini merupakan akun receivable. Kalau misal dia supplier, maka yang muncul akan akun payable. Untuk tabelnya ini sama formatnya. Jadi terdiri dari tanggal, bukti, keterangan, debit kredit, dan saldo akhir. Kemudian untuk neraca lanjut dan laporan akan dijelaskan oleh Desti. Baik, selanjutnya yaitu untuk menu neraca lajur. Menu neraca lajur digunakan sebagai lembar kerja untuk merangkum dan mengolah seluruh saldo akun sebelum disajikan ke dalam laporan keuangan. Lembar ini berfungsi sebagai penghubung antara neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan akhir berupa laporan laba rugi serta neraca. Bisa tolong diklik untuk menu neraca lajur. Nah, pada menu neraca lajur ditampilkan kolom kode akun, nama akun, pos saldo yang menunjukkan karakter saldo normal dari masing-masing akun. Lalu pada bagian neraca saldo, memuat saldo awal setiap akun dalam posisi debit atau kredit sesuai dengan data yang berasal dari lembar neraca saldo.
Selanjutnya di kolom penyesuaian digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian sebelumnya seperti penyusutan aset, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, serta cadangan kerugian piutang. Lalu hasil penggabungan antara neraca saldo dan penyesuaian ditampilkan pada kolom NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom ini menunjukkan saldo akhir setiap akun setelah seluruh penyesuaian dilakukan dan menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, berdasarkan pos laporan, saldo pada kolom NSSP kemudian dialokasikan ke dalam kolom laba rugi atau neraca. Akun pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom laba rugi, sedangkan akun aset dan kewajiban serta ekuitas dialokasikan ke kolom neraca. Pada bagian akhir tabel, bisa di slide ke bawah, dilakukan perhitungan saldo untuk masing-masing kolom guna memastikan balance atau tidaknya antara sisi debit dan kredit. Nah, di kolom jumlah saldo itu sudah otomatis dari penjumlahan angka-angka di atasnya. Selisih pada kolom laba rugi itu menunjukkan laba atau rugi bersih periode tersebut yang selanjutnya akan digunakan dalam laporan perubahan ekuitas dan neraca. Lalu back ke menu utama. Nah, selanjutnya ke menu laporan. Di menu laporan terdapat 3 menu lainnya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Boleh diklik untuk laporan laba rugi. Nah, di menu laporan laba rugi ini digunakan untuk menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi. Untuk contoh di Bellwood Furniture ini per 31 Desember tahun 2025. Nah, di sini laporan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasional maupun aktivitas non-operasional. Pada bagian awal laporan menampilkan pendapatan penjualan yang terdiri dari sales of merchandise sebagai pendapatan utama, kemudian dikurangi dengan sales discount dan sales return. Selisih dari ketiga akun tersebut menghasilkan total penjualan yang mencerminkan pendapatan bersih perusahaan dari kegiatan penjualan. Lalu di laporan juga menyajikan harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian perhitungan HPP menghasilkan total HPP yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh barang yang dijual. Selisih antara total penjualan dan total HPP mencerminkan laba kotor perusahaan sebelum memperhitungkan beban operasional. Lalu di bagian berikutnya yaitu beban operasional yang terdiri dari beberapa akun beban seperti advertising expense dan telepon, water, electricity expense, dan sebagainya. Dan seluruh akun tersebut dijumlahkan untuk memperoleh total beban yang menggambarkan biaya operasional perusahaan selama periode berjalan. Selain aktivitas operasional utama, laporan ini juga memuat pendapatan lain-lain, seperti interest income. Nah, jumlah dari akun tersebut disajikan sebagai total pendapatan lain-lain yang menambah hasil usaha perusahaan. Lalu di sisi lain, laporan juga mencatat biaya lain-lain seperti interest expense, bank service charge, dan miscellaneous expense. Jumlah biaya ini kemudian disajikan sebagai total biaya lainnya yang akan mengurangi laba perusahaan. Pada bagian akhir laporan, seluruh komponen pendapatan biaya dirangkum untuk menghasilkan laba bersih. Laba bersih tersebut menunjukkan hasil akhir kinerja keuangan perusahaan selama periode berjalan dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas serta neraca. Baik. Lalu untuk selanjutnya menu laporan perubahan ekuitas. Menu laporan perubahan ekuitas digunakan untuk menunjukkan perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan ini menjelaskan pergerakan ekuitas yang berasal dari modal awal, transaksi yang menambah atau mengurangi modal, serta akumulasi laba yang ditahan.
Kemudian pada bagian modal awal per 30 November 2025 ditampilkan saldo modal yang berasal dari akun common stock. Saldo tersebut merupakan nilai ekuitas perusahaan pada awal periode sebelum adanya perubahan selama bulan berjalan. Selanjutnya, bagian modal tambahan atau pengurangan per 31 Desember 2025 memuat transaksi yang memengaruhi ekuitas secara langsung seperti pembagian dividen. Pada laporan itu, dividen dicatat sebagai pengurang modal karena merupakan distribusi laba kepada pemilik perusahaan. Lalu bagian selanjutnya yaitu saldo laba, di mana saldo laba itu mencerminkan akumulasi laba yang ditahan oleh perusahaan. Saldo laba terdiri atas laba bersih periode berjalan yang diperoleh dari laporan laba rugi serta saldo laba ditahan sebelumnya. Selanjutnya pada bagian akhir laporan, seluruh komponen tersebut dirangkum untuk memperoleh modal akhir per 31 Desember 2025. Modal akhir ini merupakan total ekuitas perusahaan setelah mempertimbangkan modal awal, penambahan atau pengurangan modal, serta saldo laba pada akhir periode. Baik. Selanjutnya menu yang terakhir yaitu menu laporan posisi keuangan atau neraca. Bisa diklik. Menu neraca digunakan untuk menyajikan laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal yang dimana di contohnya ini itu untuk tanggal 31 Desember 2025. Laporan ini menunjukkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode akuntansi. Pada bagian aktiva lancar menampilkan aset yang digunakan dalam jangka waktu satu periode akuntansi. Kemudian pada bagian aktiva tetap mencakup aset berwujud yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Lalu aktiva tetap dan aktiva lancar dijumlahkan menghasilkan total aktiva. Selanjutnya pada sisi liabilitas, laporan ini memisahkan kewajiban perusahaan ke dalam liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek terdiri dari berbagai akun accounts payable, sedangkan liabilitas jangka panjang disajikan dalam bentuk pinjaman bank yaitu BCA loan. Seluruh kewajiban tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total liabilitas. Lalu di bagian akhir dari neraca adalah ekuitas yang disajikan dalam bentuk modal akhir per 31 Desember 2025. Nilai ekuitas ini berasal dari laporan perubahan ekuitas dan mencerminkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Baik. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.